Saya sih bersyukur sekali gitu Pak Haris ya. Hmm. Dan tidak menyangka sebetulnya kok ide-ide kita ini begitu didengar ya di sini gitu kan. Kita Ya, kerja tuh harus takut akan Tuhan. Terus ya. yang kedua kita kerja tuh untuk Tuhan. Jadi kita nggak ngerasain capeknya gitu kan. Hmm, hmm, Terus yang kedua itu kita kerja untuk orang tua, baru diri kita, baru untuk masyarakat. Oke, hari ini kita selalu kedatangan tamu yang luar biasa ya. Karena podcast ini selalu bicara tentang hal-hal yang harus memberikan nilai manfaat buat orang banyak ya. Di Dies Natalis Binus ke-40 kemarin, itu ada beberapa penghargaan yang diberikan. Salah satunya adalah kategori Best Creations. Dan salah satu orangnya juga sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Lee Regi, atau kepanjangannya mereka punya punya panjang namanya nih gitu ya. Tapi kalau lihat dari CV-nya nih Lee Regi ya, betul ya? Iya, betul. Apa kabar? Baik Pak Haris. Pak Haris apa Jadi kabar? baik dong, selalu sehat ya. Kalau sehat Ya, sekarang ini menjadi sesuatu yang benar-benar sehat ya. ya. Kalau nggak sehat, Mewah ya COVID. Pak. Kalau nggak Iya, sehat, COVID katanya. Oke, Candy Regi Sonia, benar ya? Cie. benar, benar. Oke, kenapa saya panggil? Pasti ada spesial di Regi nih gitu ya. Dan hari ini kita mau ngobrol banyak, nggak interview. Kalau interview kesannya nanti lamar kerjaan ya, tapi ngobrol bagaimana dunia yang ada di tempat Regi sekarang apa namanya lakukan gitu ya. Kalau lihat Iya. dari baca-baca dari saya kepo-kepoin sedikit gitu loh, Instagram, lalu juga CV, lalu juga beberapa hal di materi yang lainnya. Dunia muda ini menjadi sesuatu yang dinamis buat Regi ya. Bahkan sekarang Regi juga di BINUS sendiri di dunia kemahasiswaan menjadi sangat dekat gitu ya. Kenapa melihat atau memilih dunia kemahasiswaan menjadi kurang lebih berapa? 6 tahun lebih ya bergabung di Iya, BINUS ya gitu ya. iya. Silakan boleh cerita sedikit. Teman satu kelas saya namanya Pak Arnold, Pak Arnold Sanjaya itu langsung kasih tawaran, Hmm. Gi, lo mau nggak bergabung di Binus University gitu ya? Gue di bagian kemahasiswaan. Kalau lo mau cepet lo kirim CV Mhm. ke email gue. Dia bilang gitu. Mhm. Ya udah, karena waktu itu aku pikir, oh ini kok doa gue langsung dijawab ya gitu kan. Oke. Ya udah, aku udah gak pikir panjang tuh. Boleh deh, mungkin di BINUS nanti akan ada banyak program-program yang bisa buat pengembangan aku nih Pak Haris gitu Oke. waktu itu mikirnya Oke. ya. Oke. Ya Oke. udah langsung long short story-nya itu aku langsung rapihin CV semua, aku email, terus langsung dapat panggilan interview gitu. Wah, ini kaget juga. Waduh, kok cepet banget ya langsung interview gitu. Sampai akhirnya interview tahap finalnya itu langsung sama Bapak Dr. Andes Andreas Chang gitu. Oh, oke, oke, oke. Ya, Oh, karena itu langsung ke kemahasiswaan ya, bukan dosennya ya, justru ya. oh ya, kalau dosennya itu faculty member itu sebenarnya lebih dulu Pak Haris. Sama Oh, ya oh, di oke. interview sama Bu Sari waktu itu. Ya, Nah, ya, ya, tahu. Ha. jadi aku ngajar duluan baru bergabung di unit kemahasiswaannya di waktu itu SCAC namanya SCDC, Student Oh gitu. Jadi Creativity memang Development pada Center. awalnya dosennya masuk, habis itu berarti belum full time dosen berarti ya, baru Ya, full time. udah full time Pak Haris. Oh, akhirnya ada tawaran, bukan tawaran, nggak tahu. Akhirnya masuk ke kemahasiswaan itu lihat lihat pengumuman atau melihat oh ini menarik nih jadi kamu mau mau ambil challenge ini atau bagaimana? Iya, kemahasiswaan itu yang tadi Pak Haris yang ditawarin sama Pak Arnold. Oh, oke, Mm-mm. oke, oke. Kayak Oke. kayak gitu. Ah, Gi mau ah, bergabung nggak di BINUS di bagian kemahasiswaan? Ya sudah, ah, aku langsung kirim semua CV portfolio, interview. Nah, ini yang paling berkesan ya Pak, saat itu ya di awal aku ah, bergabung di BINUS, ah. saat selesai interview sama Pak Chang, Mhm. aku nih udah pamit loh Pak, udah pamit, udah buka pintu gitu ya, Pak Chang panggil aku lagi, Gi, boleh kembali nggak sebentar? Aku ada yang mau aku sampaikan gitu. Mhm. Mhm. Tahu nggak Pak Chang bilang apa?
Apa? Saat itu ya, ini bikin aku benar-benar merinding, Aha, merinding banget bener ya. oke, Kayak oke. Pak Chang nih Aha, bilang begini, aha. eh Regi, saya yakin kamu bergabung di Binus University pastinya tentunya adalah arahan dari Tuhan. Hmm, Saya sangat paham itu gitu kan. oke. Mari kita menjalankan misinya bersama. Oke. Itu Pak. Wow. Wah, saya langsung merinding ya Pak. Itu kalau Ini dahsyat merinding banget banget loh ya. itu. Ha. Iya, Kayaknya kayak sesuatu aduh. ada yang disampaikan dari Tuhan melalui Pak Acang gitu ya. Iya, 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 iya. Aha, Kan aha. karena saya juga yakin bahwa Tuhan menyampaikan sesuatu melalui media makhluk hidup yang Dia Hmm, ciptakan gitu ya hmm, di hmm. sekitar kita gitu kan. Ya, Ya udah ya. itu singkat ceritanya lagi saya keluar dari ruangan itu saya bilang "Oh, baik Pak Cang, terima kasih mohon arahan dari Bapak untuk ke depannya gitu kan. Hmm, hmm, Keluar dari hmm. ruangan tuh saya ke toilet, saya nangis di situ Pak. Wah, saya Bisa begitu membayangkan, ya? benar, saya membayangkan itu tadi. Jadi menjawab, ya Tuhan menjawab doanya apa namanya Regi yang disampaikan melalui Pak Chang. Karena kan Ya, ya kita nggak tahu misalnya kan kayak Pak Chang tiba-tiba memanggil kembali gitu ya, hanya mengatakan hal seperti itu tidak panjang tapi maknanya dalam gitu. Apa iya, iya, ini jawaban Tuhan terhadap doanya yang kemarin aja mungkin yang iya, perlu disampaikan gitu. iya, iya. Nah Secepat akhirnya pada itu. saat itu prosesnya lama atau memang langsung bahwa Regi bergabung dengan kemahasiswaan pada saat itu? Ya, Pak Cang ada tanya, kapan kamu bisa mulai bergabung? Saya bilang Oke, secepatnya gitu. Jadi oke. kayak seingat aku ya, minggu depannya itu aku udah mulai kerja di BINUS, udah bergabung. Karena Oh, kebetulan yang di UBM ini, di Bunda Mulia juga ah, aku udah ah. sudah selesai tugas di sana. Oh, oke, Gitu. oke, oke. Melihat BINUS sejauh ini ya dari kacamata Regi, kenapa sih yang akhirnya kok eh, tumpuannya ke BINUS kan? Ya banyak hal lah yang pasti. Apalagi gini, dunia kreatif ini menjadi dunia yang sangat bebas sekali ya, karena banyak hal yang mungkin di dunia kreatif bisa lakukan gitu ya. Ya nggak hanya jadi dosen aja, tetapi juga bisa bekerja di apa namanya dunia kreatif, agensi atau bukan mungkin di perusahaan atau industri yang pada umumnya orang ingin bekerja di sana gitu ya. Dan akhirnya kembali lagi ke akademik dalam hal ini di apa di institusi dan memilih BINUS. Apa yang menjadi daya tariknya nih bahwa BINUS ini menjadi pilihan pada saat itu yang akhirnya oke, saya firm deh memilih BINUS. Karena kan tantangan, kan tadi kata butuh tantangan, kok tantangan saya nggak segini aja gitu ya. Saya yakin juga di mungkin di dunia kreatif pasti nggak jauh dari agensi gitu ya, dari perusahaan-perusahaan besar yang memang dunia kreatifnya sudah mumpuni dan sudah apa namanya bagus banget lah gitu dan running untuk bisa membantu dalam bisnisnya gitu. Dan itu kan jauh lebih besar sebenarnya tantangan hal itu. Nah, kenapa Ya, akhirnya ke BINUS? Apa yang menjadi menarik ya buat buat sosok dari Regi itu sendiri? ya. Sebetulnya dari awal yang aku ketahui ya Pak, Mhm. BINUS itu desain komunikasi visualnya sangat bagus gitu. Itu Hmm. yang aku tahu gitu. Jadi di antara mungkin lembaga pendidikan lainnya ya, untuk Hmm. DKV-nya itu bisa dibilang sangat baik gitu. Jadi mungkin di situ aku berpikir kalau aku bergabung dengan BINUS gitu ya, Hmm. mungkin aku bisa membuat satu program-program apa untuk pengembangan diri aku juga mungkin untuk pengembangan mahasiswa-mahasiswa aku gitu. Hmm. 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 Ya itu karena aku apa ya, waktu itu yang aku ingat aku lihat berita ada ini ya ada Plaza Design gitu kan exhibit Hmm. yang selalu dilaksanakan setiap tahun levelnya nasional gitu kan. Hmm. Kita kumpulin karya-karya mahasiswa terbaik terus kita pamerkan gitu. Yang ternyata ketika aku sudah masuk BINUS banyak sekali exhibition yang tidak hanya untuk mahasiswa tapi juga untuk dosen-dosennya juga gitu. Hmm. Bahkan kita berkolaborasi dengan lembaga pendidikan di luar gitu ya. Ya, Mungkin ya, level nasional juga levelnya ya global juga gitu. ya, 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 ya. Oke, Itu oke. sih Pak Aris. Ya, artinya dari sisi tantangan dalam dunia pendidikan itu di DKV-nya BINUS menjadi daya tarik yang akhirnya Regi melihat hal itu gitu ya. Dengan Ya, dunia kemahasiswaan kan mungkin kenapa memilih tantangan? Pada saat itu memang tantangannya apa sih yang disampaikan oleh Pak Chang sebagai wakil rektor kemahasiswaan pada saat itu ya, gitu ya. Apa yang akhirnya Regi ya udah saya ambil deh tantangan ini gitu loh. Emang ada misi apa waktu itu yang mau
bebankan kepada Oh iya. Regi gitu ya. Ya, misinya waktu itu ini Pak, aku dijelaskan nanti ketika kamu bergabung di BINUS University, kamu itu nanti ada di divisi Student Creativity Development Center. Ya, ya. Unit ini adalah yang menangani untuk pembinaan organisasi kemahasiswaan gitu. Oke, Nah, oke. di saat itu beliau menjelaskan di sini nanti mungkin kamu akan belajar banyak hal, juga mungkin bisa belajar bersama dengan Ya, para aktivis organisasi. Ya ya. tentunya apa ya, khususnya lebih ke good organization governance gitu, terus Ya. kayak self development, terus apa masih banyak ya Pak, kayak program kerja mereka, kita membina bagaimana mereka merancang program kerja itu berkaitan dengan pembangunan di masyarakat gitu. Oke, oke. Jadi Dan ya saat itu ya ketika Pak Chang menjelaskan itu di pikiran aku nih udah apa ya kayak oh ini kok kayaknya bakal seru ya, kok asik ya gitu kayak oke. eh, apa ya kayak very open banget gitu loh buat ide-ide baru tuh. Oh ini kayaknya asik deh pokoknya ini bakal gila deh gitu. Oke deh gue join di sini kayak gitu Pak Haris. Saya lihat sebenarnya perkembangan dari kita juga sering kerjasama dengan apa kemahasiswaan gitu ya. Saya melihat ada sesuatu yang berubah bagaimana membuat komunikasi dengan mahasiswa gitu di kemahasiswaan, termasuk touch-up desainnya. Ini saya bertanya kan, saya kurang lebih 20 tahun kan bekerja di BINUS gitu ya, melihat perkembangan dan selalu bekerja sama dengan unit-unit tertentu ya. Saya Ya. lihat juga kok belakangan desainnya lebih oke gitu. Oh iya dong. Lebih, lebih ini gitu. Ini siapa nih waktu itu? Siapa nih gitu ya. Oh, ternyata ada sosok Regi yang apa namanya mengawal gitu ya bagaimana communication yang apa namanya dibuat di kemasan itu sendiri ya. Itu juga menjadi salah satunya apa namanya tantangan yang apa namanya Regi ingin ambil dan ingin coba diimplementasikan di kemasian pada saat itu ya. Iya, iya. Gimana kita ini Pak Haris kita Hmm. kerjasama dengan ini ya himpunan mahasiswa jurusan Hmm. DKV Hmm. gitu ya. Hmm. Ayo, yuk kita ini yuk bikin desain yang bagus untuk event-event internal BINUS gitu ya. Hmm. Kita Hmm. bisa ajak teman-teman yang lain. Lebih Hmm. menarik tuh gimana gitu. Jadi aku Oke, kumpulin oke. tuh mahasiswa dari HMJ DKV, terus nanti dari Markom gitu ya, terus nanti dari apa teman-teman HMJ lainnya. Kamu punya ide apa? Kamu punya ide apa? Yuk kita branding bareng gitu. Kita brainstorming bareng, terus akhirnya dieksekusi. Yuk, ya udah desainnya seperti ini ya. Ya udah kita campaign ya. Habis itu ntar masuk ke teman-teman yang lain gitu. Jadi sebenarnya di sini kayak apa ya? Kayak kita mengarahkan mereka gitu ya. Ah, Benar-benar ah. apa ya Pak ya? Kayak ya ini loh, ini kalau kolaborasi kita teamwork seperti ini gitu. Nanti di luar sana ya mungkin lebih dahsyat lagi gitu. Jadi kita Iya. membangun pengalaman mulai dari mereka aktif sebagai aktivis gitu. Wow, 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 wow. Menarik ya mungkin ya untuk Ya, eh eh, nanya dong gini. Ini kan juga paralel ya antara mengajar dosen dengan apa kemahasiswaan ya. Itu ya, kan satu di akademisi, satu di center lah, boleh dibilang gitu ya. hmm, Bagaimana menjalani itu? Apakah memang selaras dengan karena mungkin dunia kreatifnya eh, apa tidak tidak apa namanya tidak terbuang gitu ya dalam arti apa yang dilakukan di kemahasiswaan juga justru kemampuan atau kompetensinya itu disalurkan di sana gitu ya. Bagaimana melihat hal itu? Apakah memang pada akhirnya BINUS juga memang mengakomodir semuanya tanpa ada apa namanya batas sehingga kita bisa berkreasi dimanapun. ya. Heeh. Mungkin ini awalnya kita pasti harus bikin timeline kerja dulu kan Pak Haris. Nanti Mhm. dari timeline kerja itu kan kita bisa blocking time ke arah mana gitu. Jadi kita bisa fokus kerja. Oh ya, kita hari ini selesaikan ini gitu kan. Nah, Mhm. ini yang apa ya? The perfect partnya ya menurut aku. Jadi ketika kita kekurangan, kita butuh bantuan teman-teman di divisi lain, mungkin di BINUS gitu. Jadi kayak kita langsung telepon aja gitu ya. Semua gerak cepet kayak, bro, gue butuh ini dong, apa, misalnya kayak selama pandemi ini deh, bro, gue butuh ini dong, apa, link Zoom buat apa, audit, koordinator website nih gitu. Oke, sore itu juga langsung dikirim, langsung diproses gitu. Jadi kayak semua saling support, semua saling bantu, nggak ada tuh yang kayak one man show gitu ya. Nah itu sih yang aku bersyukur banget ya kerja di BINUS tuh semua benar-benar apa tahu ya kebutuhan masing-masing, semua saling support gitu sih Pak Aris.
Itu yang bertahan sampai 6 tahun lebih. Iya, kayaknya ya pernah sih ada kepikiran kayak ini jujur ya kayak apa? Aduh kok udah apa ya butuh tantangan baru lagi. Aku pengen resign gitu, tapi enggak ah Iya. keluargaku di sini gitu loh. Ini this is my home Wow. gitu loh Pak. Jadi kayak Waduh. gitu ngerti kan Pak kayak berat gitu Ya. buat keluar. Enggak deh kalau aku pikir waktu itu kalau emang mau tantangan baru ya udah we can create once gitu kan kayak kita bisa Ya. bikin gitu loh. Toh Ya. Ya. juga di Ya. sini saling support gitu kan. Ya udah deh aku putuskan enggak deh aku mau resign gitu. Ya aku nggak mau resign gitu. Nggak jadi Oke. gitu. Oke. Jadi Oke. langsung putar balik, putar otak. Ya udah gue mau bikin ini, gue mau bikin ini, gue mau bikin ini. Ya udah langsung lancar strategi. Gimana caranya gue bisa mencapai ini semua gitu kan. Oke. Ya udah Oke. langsung sikat kayak begitu. Dan ruang itu ada ya, artinya kita nggak stuck aja bahwa udah bosan, tetapi justru diberikan ruang bagaimana kita bisa mengatur kembali planning supaya kita punya tantangan baru gitu ya. Itu yang Iya, yang akhirnya diberikan ruangan gitu ya, yang iya, dirasakan oleh RPG ya. iya, iya, Oke, oke. Ya, ya, ya sama sih Rek. Saya juga 20 tahun orang bertanya, gila, Riz, lu nggak bosen gitu ya? iya, Jadi binus gitu ya. Kalau lihat teman-teman gitu udah kemana. Buat gue sih, gue nggak bekerja ya. Buat gue sih berkarya ya. iya, Karena contohnya kayak apa namanya, saya ini kan dunia marketing komunikasi itu bukan sesuatu hal gue harus bekerja. Tapi karya komunikasi dan karya marketing itu adalah hasil dari buah kerjanya saya. Jadi saya hanya berpikir karya saya dihargai, selalu ada tantangan baru dan disupport oleh lingkungannya gitu ya dalam hal ini BINUS dan selalu menjadi sesuatu yang bisa dijadikan sebagai masterpiece gitu lah. iya. Regi juga merasakan hal itu nggak sih? Iya, iya, iya sama. Atau setidaknya kita jadi pionir gitu Pak ya. Nanti untuk kedepannya mungkin ada yang bisa mengembangkan gitu kan. Jadi pengen bikin sesuatu apalagi nih, apalagi nih, apalagi nih. Ada dong coming soon masih secret nih. Oke, oke, oke. Nah, menarik nih. Saya menarik kalau ngobrol dengan teman-teman di dunia kreatif ini selalu banyak hal yang apa namanya yang menjadi oh iya saya hanya berpikir oh iya benar juga ya sudut pandangnya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, Mm-mm. eh, terakhir kan kemarin kita menyelenggarakan Dies Natalis ya, ulang tahun BINUS University ke-40 gitu ya. Iya. Dan salah satunya adalah saya kaget juga, hah, Regi dapat award gitu. Gila, gue kapan ya dapat awardnya? Kapan Pak Aris? Atau Kapan kita ya gue bisa dapat jadi tim? awardnya gitu ya. Dengan lihat, wow, best creation gitu ya, best creation award gitu ya. Ini saya pikir ada yang menarik nih. Kenapa? Nggak sembarangan loh Binus kasih award-award seperti itu gitu ya. Cerita sedikit dong, apa sih ini yang akhirnya biar teman-teman juga memahami apa yang melatar belakangi yang akhirnya Regi ini masuk menjadi salah satu penerima Best Creation Award gitu ya. Cerita dong. Hmm. Iya, gini Pak, awal itu saya juga kaget gitu ya, kayak waduh. Jadi waktu itu aku di kamar lagi sendirian, tiba-tiba WhatsApp bunyi. Aku cek, wah ini dari Pak Yo nih, gitu, Dekan SI gitu kan. Ya, ya. Aku baca, Pak Yo nih bilang, Regi, selamat ya, kamu dapat penghargaan Best Creation Outside of Research. Aku pikir, emang gue bikin apa ya gitu kan? Oke. Tak dulu. Bener, aku bingung loh, kok aku dapat penghargaan ini bentar gitu. Aku bikin apa ya gitu. Terus Pak Yo bilang, aku minta foto sama ini ya, apa kamu isi link ini gitu untuk apa pengiriman hadiah penghargaannya gitu. Tapi bentar-bentar, aku nggak langsung balas. Aku bilang, Pak, ini untuk kategori apa ya Pak ya? Saya tuh bikin apa gitu. Aku bingung kan. Ya udah nanti juga tahu kata Pak Yo gitu. Ya surprise dong, masa aku ceritain begitu kan kata beliau. Terus ya udah aku tetap aku isi link gitu kan, lengkapin semua gitu. Ya sudah kirim. Terus tapi habis itu aku bergerilya nih, aku tanya ke teman-teman aku, ini apa sih best creation gitu kan? Ini apa sih ini apa? Akhirnya ada satu
Pak Irfan bilang, Gi, ini best creation itu ini loh apa yang berkaitan dengan Skybase gitu sama Binus Innovation Award gitu. Oke. Oh, dari Skybase gitu. Loh, emang kenapa? Maksudnya dari penilaiannya seperti apa tuh aku juga Hmm, belum hmm, belum hmm. tahu gitu kan. Iya, iya. Ya, ternyata dijelasin ya, di ini Scribes yang lu bikin waktu itu punya pengaruh besar gitu ya, kayak Hmm, di pembinaan organisasi mahasiswa gitu. hmm, Makanya kayak hmm, mungkin hmm, selama pandemi ini itu apa hmm. ya, mungkin bermanfaat ya Pak ya gitu. Karena Hmm, ya kayak biasanya kan kita submit proposal, dokumen hmm, untuk program hmm, kerja hmm, anak-anak aktivis organisasi mahasiswa itu kan hmm, hmm, manual gitu kan ya, ketemu hmm, langsung tatap hmm. muka gitu. Tapi ya kebetulan si Scribes ini kita launching sebelum pandemi. Setelah launching langsung kita masuk langsung shutdown gitu kan semua online gitu kan Pak Haris Hmm, oke, gitu oke. ya. Jadi ya mungkin dengan si Skybase ini program kerja mereka tetap berjalan, submit proposal semua dokumen di si Skybase ini gitu, Oh, artinya online kemarin semua. tuh best creation itu adalah beberapa orang yang menciptakan sesuatu, ya baik dia individu maupun tim gitu ya, untuk bisa memberikan yang memberikan dampak buat buat orang banyak ya, gitu ya. Dan Ya mungkin. akhirnya di situasi sekarang dilihat bahwa mana orang-orang yang memberikan kreasi untuk bisa apa namanya ya di situasi sekarang ini kita perlu ada sesuatu yang bisa memberikan kontribusi ya, baik dari sisi apa namanya kita di tempat kerjaan maupun buat orang lain gitu ya. Nah, Ya, jadi salah satu kategori penilaian yang akhirnya muncullah Regi sebagai salah satu best creation gitu ya, kurang lebih ya. ya, ya. Mumpung mumpung inget tadi yang apa tadi yang diciptakan itu apa? Skrybis. Skybase. Skrybis Ya, itu apa sih? Boleh cerita sedikit dong? Maaf. boleh. Jadi waktu itu SCAC kita kerjasama dengan DMD gitu kan. Mhm, 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 eh Nah, aku buka website dulu. Nih, aku share screen-nya sekarang. mhm, mhm, mhm. Ya, nah ini sudah terlihat belum, Pak? Ya, Ini sudah. ya. Nah, Aha. ini portal Skrybis, Pak Haris. Oke, Jadi oke. teman-teman mahasiswa, semua aktivis gitu ya, Mhm, mereka mhm. kalau mau jalanin program kerja mereka gitu, mereka bisa submit proposal mereka di sini gitu. Oke, oke. Jadi nanti semua pembina review secara online bisa kasih catatan gitu, feed notes-nya di sini semua. Gitu. Jadi ini pengguna saat ini sudah totalnya sekian, terus timnya Oke, sekian, terus untuk oke. template dokumen yang sudah dibuat sebanyak sekian dan dokumen yang sudah masuk sebanyak sekian gitu. Wow, Jadi ini tunggu dulu. Ini kenapa namanya Skybase ya? Ada artinya nggak? ya Skrybis itu ada Pak, ada. Aha, aha. Skrybis itu waktu itu kita ngobrol bareng sama Pak Danu dan timnya sama Bu Rina Eh, juga gitu ya. aha. Ini kita mau kasih nama apa ya? Ini apa website yang kita bikin ini gitu. Terus Aha, Pak Danu bilang, Gimana yang berkaitan dengan dokumen tapi juga dengan binusian gitu. Nah, kalau kita aha, lihat skrip ini kan dari kata script gitu. aha, Script, aha. bisnya ini dari bis, karena kan binus itu maskotnya lebah gitu kan. Nah, Oh, kenapa oke. ada S-nya di belakang bis? Ya, lebahnya kan banyak gitu. Karena kan Hmm, kalau kita bicara organisasi mahasiswa, maka kita bicara teamwork gitu. Jadi hmm, hmm, bisnya hmm, ada banyak gitu. hmm, Jadi hmm. Skrybis Oh, gitu, Pak oke, Aris. oke, 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 oke. Dan sampai sekarang terus dipakai ya untuk hal ini ya? Ya, sampai sekarang. Wow, wow. Dan Tuh. ini karya yang saya pikir dengan apa namanya, dengan Regi dan apa tim pendukung dia untuk hal ini, saya pikir ini menjadi salah satu cara baru ya yang apa yang di situasi pandemi ini ya, betul ya? Iya, Heeh. Dan sekarang dah. semua kan, apalagi kondisi sekarang ini kan perkuliahan segala macam, ya di satu sisi harus ya kuliah udah pasti online gitu ya. Dalam hal kegiatan pun, dalam hal bagaimana dia kemasukan memberikan satu program-program sudah di-online-kan semua gitu ya saat ini ya. Iya, iya, Hmm. Oke, oke. Jadi memang tidak ada kendala lagi ya, tetap bisa bergerak dan jalan sesuai dengan apa yang mungkin sebelumnya pada saat sebelum pandemi itu berjalan gitu ya. iya, Sehingga iya, pemanfaatan teknologi ini yang dilakukan gitu ya. iya, iya, betul Pak. Oke.
Dan ini ada pengembangannya nanti atau sejauh ini sudah cukup atau Ada akan ada 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 versi pengembangannya. berikutnya gitu ya? Ada versi berikutnya. Jadi mungkin Oke. Skrybis 2.0 gitu ya. Kita Oh. ya kayak kita mau tuh nanti akan ada mobile apps-nya juga Pak Haris. Jadi Iya, iya. bayanganku tuh di mana nanti ya anak-anak organisasi mereka bikin proposal tuh udah nggak repot ngetik-ngetik lagi gitu ya Oke, apa. oke, Tapi mereka oke. bisa langsung record voice, diketikin di mobile apps-nya, bisa langsung ngobrol sama SOA gitu ya. Jadi semua everything kayak bisa lebih instan aja gitu, lebih simple. Tapi juga kita menjaga si dokumennya ini jangan sampai hilang gitu. Oke, Ada alur hierarki dalam organisasi yang apa ya, yang tentunya ya kita harus tetap jaga sih Pak, yang oke. GOG-nya tadi gitu. Ini sempat masuk dalam Innovation Award kan ya? Kalau nggak salah ya, saya pernah dengar kayaknya ya. Iya, Pak Aris kok inget sih? Juara berapa waktu itu ya? Juara 2 dong Pak. Oh, mantap, 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 mantap. Ya, Iya, ya saya pikir ini juga berkelanjutan ya. Artinya kalau saya lihat di sini bahwa Binus sangat menghargai gitu ya. iya, Menghargai apa yang dilakukan sama Binusiannya yang mungkin orang melihat itu kecil tetapi misalnya gitu ya, tetapi bukan hanya masalah kecil tapi dampaknya besar nggak gitu ya. Banyak iya, hal hanya berpikir bahwa kalau diapresiasi itu yang memberikan dampak besar gitu ya. Tetapi BINUS saya pikir nggak gitu. Artinya apapun dilakukan, sekecil apapun selama itu bisa memberikan dampak, ya akan diapresiasi gitu ya untuk hal ini. iya, Apalagi seperti Skrybis ini yang apa justru saya pikir ini dampaknya besar dan bahkan mungkin bisa jadi role model buat perguruan tinggi lainnya gitu ya yang pada akhirnya di suatu sekarang perlu ada sistem seperti Skrybis itu sendiri gitu ya. Apakah ini juga bisa bisa menjadi salah satu apa ya platform di era kini bagaimana kemahasiswaan terutama di perguruan tinggi menggunakan sistem ini. Bagaimana Regi melihat hal ini? mm, iya. Nah, ini juga aku cerita sedikit ya Pak. Di Skrybis ini kan aku pernah angkat di Scopus aku tahun lalu ya di apa ICG third Ya, ya, ICG. Nah, waktu ketika tim kita presentasi gitu, ya. ini memang ada beberapa universitas langsung kontak aku gitu. Ibu, Hmm, aku boleh ini nggak nanti kita kerjasama ya, kita boleh pakai sistem ini nggak di hmm, hmm, universitas kita untuk hmm. pembinaan organisasi mereka gitu. Aku bilang Oh boleh, ya? boleh, boleh. Kita sangat terbuka gitu kan. Ya Oke. udah, aku langsung share kontakku, email gitu, kita ngobrol di email gitu. Jadi sampai sekarang pun masih masih apa berkelanjutan nih dengan mereka gitu ya. Ya, ya. Tapi karena kita masih dalam tahap penyempurnaan gitu. eh Aku bilang sama mereka, Bapak Ibu nanti aku akan info kembali ketika ini sudah siap, maka Bapak Ibu bisa langsung gunakan gitu. Ya, gitu sih. Itu menjadi salah satu contoh loh ya, bagaimana ini direspon oleh perguruan tinggi lainnya bahwa ini menjadi salah satu apa namanya platform atau cara atau pendekatan yang sudah mau tidak mau ada transformasi untuk Iya, yang memang ingin menggerakkan ke mahasiswa atau istilahnya apa ya, mengupgrade eh, biro kemahasiswaan atau unit kemahasiswaan yang ada di perguruan tinggi gitu ya. iya, Karena iya, saya pikir ini juga wah ini ya masterpiece yang mungkin juga akan menjadi kebanggaan juga buat BINUS itu sendiri sih. Tapi apa sih yang iya, dibayangkan sama Regi ya kaitannya dengan tadi ya kembali ke award ya yang diberikan sebagai dalam kategori Best Creation Award gitu. Bagaimana Regi dari perspektif Regi bahwa apa yang tadi saya sampaikan bahwa BINUS ini sangat mengapresiasi ya BINUSiannya dan nggak keputus loh. Dulu ada Innovation Award, terus juga di satu apa di akademisi juga apa Best Creation menjadi apa tadi ya Scribes juga menjadi salah satu apa kategori yang juga layak diberikan awardnya itu sendiri. Saya nggak tahu apakah ada award-award yang lain lagi juga yang mungkin akan diberikan oleh BINUS. Bagaimana Regi melihat apresiasi yang dilakukan sama BINUS ini? iya. Apa ya? Saya sih bersyukur sekali gitu, Pak Haris ya. Hmm. Dan tidak menyangka sebetulnya kok ide-ide kita ini
begitu didengar ya di sini gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Didengar terus kita diberikan peluang untuk presentasikan ide-ide kita ini seperti apa gitu, manfaatnya untuk mahasiswa seperti apa khususnya gitu kan, Ah, untuk sampai sampai betul-betul dipikirkan ini ada manfaatnya enggak juga buat rekan kerja kita gitu kan. ya, Terus ya, sampai dari sini nanti selalu dilihat ini berguna nggak untuk bangsa Indonesia gitu kan, untuk ya, masyarakat gitu. ya, ya. Ya ini sih yang aku takjub juga ya Pak Haris, kalau ingat-ingat itu ini luar Ah, biasa sih gitu. oke, oke. Apa iya yakin lu mau resign dari sini gitu kan. Kayak, enggak deh. Oke, oke. Ya, sekarang ini Regi juga membantu di Student Affair and Community Development ya, Iya, yang sekarang di bawah naungan Pak Johan ya sebagai iya wakil Pak rektor Johan. gitu ya. Iya. Tantangan apa sih yang ingin diambil gitu ya, atau enggak dalam hal ini apa yang menjadi tantangan sehingga uh, uh, Regi ini akan selalu ingin tadi kan ingin memberikan kontribusi, lalu juga memberikan dampak apa yang dilakukan dan dampak we are not talking about the appreciation aja ya, tapi Iya, apresiasi tanpa ada pengaruh atau berimpact kepada orang lain juga saya pikir hanya hanya apresiasi saja gitu ya. Nah, iya. di yang dilakukan sekarang ini apa sih yang menjadi tantangan itu? Ya, di awal tahun itu aku ada diskusi sama Pak Irfan. Pak Irfan, aku boleh nggak pegang website organisasi mahasiswa gitu, Hmm, seperti hmm, tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi kali ini aku mau buat program khusus gitu. hmm, Nah, ini aku jadi yang dikerjakan tahun ini adalah gimana kita memonitoring 111 website organisasi mahasiswa, kita membina koordinator websitenya juga gitu kan. hmm. Terus bagaimana website organisasi mahasiswa ini bisa berguna untuk masyarakat banyak gitu. Ya, Jadi tahun ini kita tentukan topiknya itu sejalan dengan visi misi BINUS. Jadi ya, ya, kita mau eh apa bermanfaat ya untuk Nusantara sih Pak Haris gitu. ya, 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 ya. Gitu. Itu yang akhirnya terus ya, coba Ya, apa lagi nih gitu ya. ya, 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 tantangan. Jadi, nah setiap tantangan itu pasti kita susun target kan Pak Haris ya. Kayak kita mau capai berapa nih angkanya gitu kan. Aha, Kalau aha. tercapai angka sekian gitu ya, berarti ya itu tolak ukur keberhasilan kita gitu. Nah, di sini nih kayak tahun ini kita kasih tolak ukurnya itu setiap organisasi mahasiswa mereka harus publish kayak kan kalau di website ada menu news, ada artikel, Ya, ada ya, galeri gitu ya. kan Pak Haris ya. Aha, aha. Terus ada top menunya kan ada about us, visi Hmm, misi dan hmm, lain-lain hmm, gitu. hmm, Jadi hmm, hmm. sampai semuanya ini kita audit loh Pak. Kita Oh audit ya. ya Oh, apakah mereka menjalankan tugasnya betul-betul gitu kan aha, sebagai aha, koordinator gitu. Jadi aha, aha. misalnya sampai kuartal 2 mereka harus tembus 12 judul tuh masing-masing menu tadi Oh, gitu. oke, oke, oke. Gitu. Ya itu ini tantangannya di sini Pak Haris gitu. Kadang kita kejarin satu-satu gitu ya. Halo gitu kan kayak ini kenapa Aha, websitenya kok pasif, kok nggak aktif, kamu ada kendala apa gitu kan. Nanti mereka oh ya, bercerita tuh. ya, Oh ya, iya ya. gitu. Ya Ya, itulah. makanya saya pikir ya memang memang sepakat sih apa yang dilakukan sama apa namanya Kemasun dalam hal ini juga di Regi ya sebagai atau menerima tantangan baru itu sendiri karena dunia sekarang sudah semua digitalisasi informasi yang Iya. didapatkan juga ruangnya adalah di digitalisasi itu sendiri ya di ruang digital itu sendiri. Sekarang apa-apa kan pasti ujung-ujungnya larinya ke website gitu ya. Sosial media itu menjadi salah satu cara bagaimana kita bersosialisasi dan berkomunikasi, tapi ujung-ujungnya kan juga nanti melihat sih secara detail, oh ini websitenya apa ya gitu, sebagai apa namanya ya, sebagai konfirmasi gitu ya terhadap informasi yang apa namanya ada di sosial media itu sendiri sih. Sepakat sih, memang website ini menjadi salah satu tantangan ya, bagaimana dia bisa hidup dan juga ini kan sebagai apa namanya image reputasi gitu ya. Ya, ya kita setuju lah ya kalau lihat sesuatu kalau websitenya aja nggak keurus, bagaimana gitu kan. Mm-mm. Produk ataupun apa namanya yang dilakukan sama perusahaan itu benar atau enggak gitu kan. Nah, saya pikir ini bisa menjadi sesuatu yang harus benar-benar sekarang ini menjadi keharusan gitu ya, bukan nice to have. Kalau dulu mungkin orang punya website nice to have aja, yang penting kalau ditanya websitenya ada.
tapi tidak menjadi sesuatu yang akhirnya tumpuan buat menjaga komunikasi antara si yang punya website dengan customer atau target audiensnya itu sendiri sih gitu ya. Iya. Dan saya pikir ini relevan sih dengan apa yang dilakukan dan ini tidak mudah loh, Regi. Saya pun juga di tim saya untuk menjaga bahwa bagaimana website ini supaya humanis gitu ya, Iya. memberikan informasi yang memberikan nilai manfaat buat orang banyak. Itu yang menjadi tantangan sendiri dan di kita pun yang menyediakan itu yang nggak serta-merta membuat sesuatu yang dengan mudahnya gitu ya. Perlu Hmm. tantangan juga untuk Iya. kita yang mungkin. Nah, bagaimana mengelola itu ya supaya tadi ya dengan program-program yang ada sehingga mereka juga merasa bahwa ini menjadi penting gitu. Saya pikir saya sih sepakat sih dengan apa yang dilakukan dan ke depan akan concern terhadap hal itu gitu ya. Iya. Oke. eh What's next nih, Regi, ke depan? Ada mimpi-mimpi yang mungkin Nih, aku ada belum pertanyaan tercapai nih ya? buat Pak Ah. Haris. Oh, Sekarang loh, kok saya gantian aku yang ditanya? tanya Oh, ya. boleh, boleh, Ya, boleh. Pak Haris nih. Ah, Kita nih bisa nggak Pak Haris menjawab tantangan ini? Ketika aha, nanti internet mati, apa yang harus mhm. kita lakukan, Pak? Waduh. Mati untuk selamanya. Itu yang selalu aku pikirin tuh, Pak. Pak Haris udah kepikiran belum jawabannya apa? Sampai saat ini sih nggak kepikir karena saya hanya berpikir begini, sekarang ini ketergantungan dengan internet kan sudah luar biasa kan gitu ya, apalagi yang sekarang ini terjadi ya. Ya even dulu orang melihat bahwa lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone gitu ya kan. Iya. Artinya handphone itu adalah segalanya gitu ya kan. Nggak punya duit tapi kita masih bisa ada kuota ya kita masih bisa lah ya. Mungkin masih ada apa eh, dana yang ada di sana masih kita bisa makan gitu ya untuk hal itu. Tapi nggak kebayang kalau misalnya internet mati. Kalau internet mati, saya pikir dunia sudah nggak ada ya, sudah nggak ada. Ya. Itu tantangan kita, Pak, milenial kan. Oke 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 oke. Ya ya ya, saya pikir ini menjadi saya sebenarnya pernah baca buku ya tentang digital minimalism. Itu yang Mhm. juga saya dalami gitu ya. Bagaimana kita mencoba, bukan mengurangi ya, bagaimana kita mencoba untuk meminimalisasi gitu ya, meminimalisasi kaitannya dengan kehidupan digitalnya kita. Boleh punya, ya kalau nggak harus-harus banget, kenapa harus ada gitu ya. Kita kan Ya, kadang-kadang banyak aplikasi gitu ya. Nah, ya. mencoba untuk mengurangi itu, menata kembali. Ibaratnya kayak rumah, minimalis gitu kan. Sekarang kan rumah kalau nggak perlu-perlu amat barang ya nggak usah lah gitu loh. Even kalau memang ada yang memang bisa dibuang dibuang, tapi sebisa mungkin diminimalisasi sehingga ruangan itu bisa lebih terbuka, lebih segar, lebih indah dilihat dan juga lebih tertata gitu ya. Nah, kita pikir dunia digitalisasi di manusia ini menjadi menarik ketika kita bisa memilah atau meminimalisasi gitu ya, tidak mengurangi atau mematikan justru dan tidak mungkin dimatikan juga gitu kan karena memang sudah dunianya ini sudah terintegrasi semua dan bahkan menjadi satu kehidupan yang tidak bisa terpisahkan lagi tapi meminimalisasi untuk mengurangi lalu juga supaya hidup kita ini bisa balance gitu tuh. Itu mungkin yang saya lihat dan rasakan dan bagaimana fenomena ini terjadi gitu ya. Mm-mm. Bagaimana jawabannya? Oke, kok setuju. Nggak menjawab ya? Nggak menjawab ya? Nggak menjawab ya? Karena masih berkaitan dengan internet. Oh iya, iya. Saya nggak kebayang ketika internet itu mati sih gitu. Ya saya Mm-mm. pikir hanya simpulan dunia mati lah semua gitu. Pasti pasti kelabakan semua, repot semua. Oke, oke. Iya, iya. Itu aja pertanyaannya. Iya, mau lagi, Ah, Pak? oke. Oke, terakhir dari saya menjadi menarik sebenarnya pengen banyak ngobrol juga dengan Regi ya untuk hal ini ya. Nah, sekarang ini kan perlu ada satu hal yang di hidup kita ini memberikan nilai manfaat gitu ya Hmm. terhadap orang banyak gitu lah. Apakah apa yang dilakukan sama Regi sekarang ini dengan menciptakan sesuatu bahkan menjadi satu diapresiasi dengan Best Creation Award itu sendiri gitu ya. Apakah ini menjadi salah satu penerjemahan dari empoweringnya itu sendiri sih Regi yang sekarang ini juga kita coba untuk memberikan dampak buat orang banyak gitu ya. Oke. Iya, apa ini menjadi salah satu penerjemahan Regi dalam hal konteks empoweringnya sosok Regi itu sendiri gitu ya?
Ya, bisa bisa dibilang begitu, Pak Haris. Hmm, Kalau kita itu kan pasti sering dengar kalimat ini, Pak ya, fostering and empowering the society gitu ya. hmm, Tapi hmm. sebetulnya sebelum kita lakuin itu ya, kita mesti fostering empowering diri kita dulu gitu. Sama Hmm, kayak hmm. kita kita sayang sama orang ya, kita harus sayangin diri kita dulu gitu. Iya, iya, Gitu kan. Jangan lupa kayak kita yang menjaga kesehatan orang lain tapi juga jangan lupa jaga kesehatan diri sendiri dulu. Itu yang paling penting. Baru kita ntar bisa lakuin eh yang lebih luasnya lagi gitu. oke, Jadi oke, mulai dari diri kita dulu deh gitu. Gitu sih, iya. Pak. Apakah itu menjadi satu pesan bahwa eh, ya hidup kita itu mesti mesti begitu gitu. Ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan kepada kita semua bahwa ya hidup ini harus Ya, seperti apa dan bagaimana gitu. Ya mungkin dari apa yang dilakukan sama Regi ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi suatu inspirasi bahwa ya walaupun mungkin tidak setiap orang punya caranya masing-masing ya, bagaimana dia bisa bisa apa menjalani hidupnya, berkembang dan bahkan maju gitu ya. Mereka punya mm, caranya masing-masing. Nah, kalau dari sisi sosok Regi nih, apa yang ingin disampaikan bahwa seseorang ini bisa sukses, bisa memberikan dampak buat orang banyak dan sampai saat ini Regi merasa bahwa apa yang saya lakukan ini juga memberikan manfaat buat orang. Apa yang harus dilakukan? ya, karena keywordnya bagaimana sih kita memberikan dampak yang besar untuk banyak Hmm. orang ya, Pak Haris. Ya, ya, Pertama pastinya ada uji coba yang bakal banyak kegagalan juga yang akan kita hadapin gitu ya. Nah, ya, ini mungkin quotes-quotes yang selalu aku terapkan dalam bekerja. Yang ya, pertama itu quotes dari Bible, kita ya, kerja tuh harus takut akan Tuhan. Terus ya. yang kedua kita kerja tuh untuk Tuhan. Jadi kita nggak ngerasain capeknya gitu kan. Hmm, hmm, Terus yang kedua itu kita kerja untuk orang tua, baru diri kita, baru untuk masyarakat. Gitu hmm, sih Pak Haris. Oke, Gitu. oke. Wah, Dan ini, apa ya? Terakhir selalu yakin aja teman-teman kayak bahwa kesuksesan itu sedang menunggu kita di depan sana. Itu sih. oh, aduh. Jadi harus optimis terus ya. Iya dong, harus. Iya, itu paling penting ya, karena modal Iya, kita optimis ya. Kita nggak tahu di depan akan ada seperti apa dan bagaimana gitu ya. iya dong. Regi, thank you banget. Saya banyak Sama-sama Pak belajar Aris. hari ini. Pagi ini saya banyak belajar bagaimana mengenal sosok Regi lebih dalam lagi. Saya pikir ini menjadi salah satu ya apa namanya sosok yang kita kita pintar, kita bisa melakukan sesuatu karena kita juga belajar dengan orang lain gitu ya. Banyak Ya, hal yang dilakukan sama orang lain dan kita pikir kita belajar dengan orang itu gitu ya. Dan hari ini saya belajar dengan sosok Regi itu sendiri. Oke. ya. Kita Thank you atur juga waktu Pak lagi lah Aris. ya. Kita atur waktu lagi. Banyak hal sebenarnya pengen cerita yang seru-seru dan lebih seru mungkin dari yang hari ini gitu ya. Tapi Ya, hari ini sangat seru sekali dan saya pikir inspirasi-inspirasi yang tadi disampaikan oleh Regi itu menjadi satu hal yang kita bisa apa ya terbayang gitu apa yang mesti kita lakukan ke depan. Thank you. ya Sampai ketemu sama-sama lagi. Pak Aris. Thank Selamat you. ya buat awardnya ya. Mudah-mudahan Ya, terus berkarya dan ya. Thank selalu you Pak. mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Binus. Sama-sama Pak. Thank you, thank Ya, you. thank you Pak Aris.